warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitiania dari kelas C3 Manajemen NPM 101200037. Saya dari program studi manajemen S1 Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis perilaku individu pada organisasi masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah perilaku organisasi. Berikut penjelasannya. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai materi yang akan menjadikan dasar analisis. Pertama yaitu dasar-dasar perilaku individu. Ada karakter biografis, diantaranya ada usia, gender, status perkawinan, dan masa kerja. Secara lebih umum, pekerja yang lebih tua menunjukkan tingkat ketidakhadiran yang bisa dihindari yang lebih rendah. Akan tetapi, mereka cenderung lebih tinggi ketidakhadirannya bila ketidakhadiran itu tak dapat dihindari, antara lain disebabkan oleh kondisi kesehatan yang lebih rendah. Kemudian dari segi gender, bukti mengindikasikan hanya sedikit sekali atau bahkan tidak ada perbedaan yang penting antara keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Yaitu tidak ada perbedaan yang konsisten dalam kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan analitik, hasrat berkompetensi, motivasi, sosialibilitas, atau kemampuan belajar. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah lebih rendah ketidakhadirannya, lebih rendah turnover-nya, dan lebih tinggi kepuasan kerjanya dibandingkan dengan karyawan yang belum menikah. Masa kerja juga merupakan variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan turnover. Kemudian selanjutnya yaitu materi nilai dan sikap. Nilai adalah keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Tipe nilai yaitu ada nilai-nilai terminal dan ada nilai-nilai instrumental. Sikap mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu seperti objek, orang, atau peristiwa. Sikap adalah evaluative statements atau judgment tentang objek, orang, atau peristiwa. Tipe sikap yaitu ada kepuasan kerja, ada keterlibatan kerja, dan ada komitmen organisasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Determinan kepribadian yaitu ada hereditas, yaitu diturunkan dari orang tua, dari struktur molekul, dari gen dalam kromosom. Kemudian ada lingkungan, yaitu kebudayaan, pola asuh, norma di tengah keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialami. Kemudian ada situasi, yaitu yang mempengaruhi dampak hereditas dan lingkungan terhadap kepribadian. Kemudian emosi dapat menghambat prestasi kerja, terutama emosi negatif. Dapat juga meningkatkan prestasi kerja. Selanjutnya, materi mengenai persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang digunakan oleh seseorang untuk menata dan menafsirkan sensory impression yang diterimanya untuk memberi makna pada lingkungannya. Etika dalam pengambilan keputusan, yaitu kriteria utilitarian, yaitu keputusan dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Kemudian ada kriteria hak, yaitu keputusan konsisten dengan hak dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam dokumen seperti dokumen HAM. Kemudian ada kriteria keadilan, yaitu keputusan yang dibuat adalah keputusan yang mendorong penegakan aturan secara fair dan objektif atau independen sehingga tercipta distribusi manfaat dan biaya secara adil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dari pengamatan yang telah saya lakukan pada suatu organisasi masyarakat di lingkungan sekitar saya.
Nah, yang pertama yaitu mengenai dasar-dasar perilaku individu. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, hasil data yang didapat yaitu individu 1 berusia 17 tahun, gender perempuan. Kemudian yang kedua yaitu berusia 20 tahun, gender perempuan. Kemudian individu ketiga yaitu berusia 17 tahun, gender laki-laki. Kemudian yang individu yang keempat yaitu berusia 40 tahun, gender laki-laki. Dan yang terakhir individu kelima yaitu berusia 28 tahun, bergender perempuan. Untuk status perkawinan, individu 4 dan 5 sudah menikah dan 3 lainnya belum pernah menikah. Untuk masa kerja, individu 2 hingga 5 sudah bekerja, sementara individu 1 yang masih berusia 17 tahun belum pernah bekerja. Berdasarkan karakteristik biografis yang berbeda, tentu ada perbedaan dalam hasil pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk yang sudah memiliki masa kerja, yaitu individu 2 hingga 5, lebih terlihat lihai dalam pekerjaan karena sudah mempunyai pengalaman pekerjaan. Sementara individu 1 masih perlu pengarahan karena belum pernah bekerja sama sekali. Dari segi gender, tidak ada hal yang membedakan hasil pekerjaan mereka karena baik laki-laki maupun perempuan diberikan tugas yang sama dan mereka mampu melakukannya dengan baik, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian selanjutnya dari nilai dan sikap. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, hasil data yang didapat yaitu para individu lebih dominan terhadap nilai terminal karena dapat terlihat dari kesamaan tujuannya, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya, seperti mensukseskan sebuah acara, memperoleh kebahagiaan dari suatu kegiatan atau acara, memperoleh keselamatan kerja dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Namun untuk nilai individu 1, 2, dan 3 lebih cenderung pada nilai instrumental karena jiwa mereka yang masih muda. Mereka memiliki lebih besar rasa ambisius dalam diri mereka, lebih terlihat bersih dan berani berbicara. Sedangkan untuk sikap, kelima individu memiliki semua tipe sikap, yaitu kepuasan kerja saat melakukan tugasnya berjalan dengan baik karena mereka senang melakukannya. Kemudian untuk keterlibatan kerja, semua individu terlibat, namun ada beberapa individu yang kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatannya. Nah, selanjutnya yaitu kepribadian dan emosi. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, hasil data yang didapat yaitu pada kelima individu itu memiliki satu kepribadian yang sama, yaitu sosial. Karena mereka mudah bergaul satu sama lain dan sangat bekerja sama dalam hal apapun. Namun untuk individu 1 dan 3 memiliki kepribadian enterprising, yaitu mereka sangat berambisi dalam tugasnya. Mereka menyelesaikan tugas dengan mudah dan memiliki tujuan tersendiri, dan mereka sangat aktif melakukan tugas apapun karena sangat berenergi. Sedangkan untuk individu 2, 4, dan 5 mereka memiliki kepribadian konvensional, yaitu praktis dan efisien. Mereka cenderung melakukan pekerjaannya dengan cepat agar cepat selesai dan selalu mengambil jalan yang mudah untuk dilakukan. Kemudian dari segi emosi, mereka memiliki emosi yang beragam. Ada yang melaksanakan pekerjaannya dengan mengesampingkan emosi ketika sedang tidak mood. Ada juga yang terkadang marah tidak jelas ketika sedang mengalami hal yang buruk. Ada juga individu yang sangat sabar dalam berbagai hal. Nah, selanjutnya yaitu persepsi dan pengambilan keputusan. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, hasil data yang didapat yaitu persepsi pada kelima individu berbeda. Ada yang melakukan pekerjaan berdasarkan persepsi yang telah mereka pahami, ada juga yang melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam pengambilan keputusan, kelima individu memiliki cara pengambilan keputusan yang berbeda juga. Ada yang mempertimbangkan baik dan buruknya dari suatu keputusan, dan ada juga yang hanya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari pengambilan keputusannya. Ada juga individu yang tidak konsisten dan hanya ikut-ikut saja dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, itu dia penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.